Bab 726 Lencana Nyata atau Palsu. Setelah mendengar kata-kata Qin Yu, tetua hukuman memahami banyak hal yang telah terjadi. Dia segera melemparkan pandangannya ke arah Chu Feng, dan berkata dengan nada yang sangat sengit, "Karena kamu bukan murid Akademi Forseas, mengapa kamu muncul di sini? Dan bahkan datang ke tanah terlarang dari Akademi Forseas? Apa tujuan kamu?" Petik 2. Tetua Su, orang ini adalah teman murid aku. Dia telah datang ke Akademi Forseas untuk mengunjunginya. Petik 2. Tepat pada saat itu, seorang instruktur ilahi berbicara. Itu adalah instruktur Surou, dan jelas, Surou telah memberitahu instrukturnya beberapa hal. Dia berdiri dan bersiap untuk melindungi Chu Feng. Betul, dia disebut Chu Feng, juga teman murid aku. Dialah yang membawanya ke sini. Instruktur Su Mei juga berbicara. Setelah itu, instruktur Zhang Tianyi dan instruktur Jiang Wuxiang juga berbicara satu sama lain, membantu Chu Feng melarikan diri dari situasi yang menyusahkan ini. Meski begitu, dia seharusnya tidak berada di sini. Apakah murid-murid kamu tidak tahu bahwa kota kuno milenium ini adalah wilayah terlarang? Mereka benar-benar membawa orang luar ke sini. Apakah mereka bahkan menaruh aturan Akademi Forseas di mata mereka? Petik 2. Tetua hukuman itu memang di sisi yang sama dengan Qin Yu. Dia bahkan tidak memberi muka pada instruktur ilahi. Dan jelas berencana untuk tidak memaafkan Chu Feng dan memberinya pelajaran di tempat Qin Yu. Saat itu, semua orang yang peduli tentang Chu Feng secara tersembunyi mengutuk dalam hati mereka. Belum lagi Surou dan yang lainnya. Bahkan wajah instruktur mereka sedikit berubah dan tidak lagi tahu bagaimana menjawab. Daerah itu memang wilayah terlarang. Menurut aturan, belum lagi orang luar, bahkan murid tidak boleh datang ke tempat itu. Orang-orang dari Departemen Hukuman juga memiliki hak atas hidup dan mati seseorang dengan aturan dan hukum di tangan mereka. Ketika dia mengajukan pertanyaan seperti itu, mereka memang tidak memiliki jawaban. Instruktur, karena muridmu tidak tahu aturannya, kamu harus memberi mereka pelajaran yang baik setelahnya. Bagaimanapun, mereka adalah jenius dari Akademi Forseas dan juga murid-muridmu yang bangga. Melihat baik sentimen maupun alasannya, aku yakin aku harus memberi mereka kesempatan lagi. Hari ini, aku tidak akan menghukum mereka. Petik 2. Setelah tetua hukuman menyapu pandangannya yang mengancam atas instruktur Surou dan yang lainnya, dia kemudian menatap Chu Feng dan dengan dingin berkata, "Tapi anak ini, hari ini, aku akan memberinya hukuman yang baik. Kalau tidak, jika semua orang datang ke Akademi Forseas dan bertindak seperti yang mereka inginkan, di mana kesesuaiannya?" Petik 2. Elder, bukankah Chu Feng ingin melanggar aturan Akademi Forseas, tapi sungguh itu. Diam, apakah kamu ingin dihukum bersamanya? Pada saat itu, Su Mei ingin membantu Chu Feng menjelaskan, tetapi sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, dia berteriak kembali oleh tetua hukuman. Melihat bahwa tetua hukuman serius, untuk melindungi diri mereka sendiri, instruktur Su Mei dan yang lainnya dengan cepat mengendalikan murid mereka masing-masing dan mencegah mereka berbicara lagi. Untuk menghindari pengaruh dari Chu Feng juga dan menerima hukuman. "Teman-teman, bawa orang ini ke penjara penghukuman," teriak tetua hukuman lagi. "Seperti yang kamu pesan." Setelah kata-kata itu diucapkan, dari kelompok tetua, sekitar selusin berjalan keluar. Mereka semua memiliki ekspresi ganas saat mereka menuju ke Chu Feng, dan bertujuan untuk menahannya. Pada saat itu, semua orang merasa Chu Feng selesai. Hanya Chu Feng sendiri tetap setenang dia dari awal. Dia membuka telapak tangannya, lalu sebuah lencana muncul. Dia mengarahkannya ke kerumunan, dan berteriak keras, "Aku memiliki lencana instruktur Taku. Siapa yang berani menyentuhku?" Petik 2. "Apa? Taku?" Petik 2. Ketika kata-kata Chu Feng keluar dari mulutnya, itu mirip dengan guntur di langit yang cerah. Semua orang terkejut, dan para tetua yang sudah mendekati Chu Feng juga berhenti, tidak berani melakukan gerakan ruam. Adapun tetua hukuman,
dia dengan ringan merajut alisnya. Dengan tatapan sengit, dia menatap lencana di tangan Chu Feng, merasa bahwa situasinya berubah menjadi sedikit kesulitan. Taku adalah anomali di Akademi Forseas. Belum lagi dia, bahkan kepala akademi tidak berani dengan mudah menyinggung keberadaan seperti itu. Bagaimana bocah yang tampaknya tidak mengesankan ini memiliki lencana identitas Taku? Dia tidak bisa membantu tetapi merenungkan pertanyaan itu. Lencana senior Taku, lelucon yang lucu. Mengapa lencana Taku senior akan diberikan begitu saja kepadamu untuk digunakan? Pada saat yang beku itu, Qin Yu tiba-tiba mencibir, lalu menggenggam tangannya pada tetua penghukuman dan berkata, "Tetua, aku curiga lencananya palsu. Bisakah itu diperiksa?" Petik 2. Tentu saja bisa, tetua hukuman mengangguk. Pada kenyataannya, dia belum pernah melihat lencana identitas Taku sebelumnya karena dia tidak pernah perlu menunjukkannya. Mereka yang melihatnya semua takut, jadi dia juga tidak tahu apakah lencana di tangan Chu Feng nyata atau palsu. Setelah mendengar kata-kata Qin Yu, dia juga merasa bahwa Chu Feng mungkin bisa membuat sesuatu dan ingin menyampaikannya sebagai asli. Lagi pula, dilihat dari sifat Taku, ia tidak akan dengan mudah memberikan lencana identitas seseorang. Atau, bisa dikatakan tidak mungkin dia melakukannya. Dengan demikian, tetua hukuman memandang Chu Feng, lalu dengan dingin berteriak, "Serahkan lencanamu." Wus, Chu Feng tidak ragu ketika dia mendengar kata-kata itu karena dia tahu lencananya asli. Dia tidak perlu takut mereka memeriksanya, jadi, ketika dia berbicara, dia sudah melempar lencana ke tetua hukuman. Bam! Tapi siapa yang mengira persis ketika lencana akan dikirim ke tetua hukuman, Qin Yu tiba-tiba mengulurkan tangannya dan mengambil lencana itu. Setelah secara kasar meliriknya, dia berkata kepada tetua hukuman dengan cara yang benar, "Tetua, lencana ini bukan lencana identitas senior Taku. Itu palsu. Kamu berbicara omong kosong." Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng sangat marah. Dia menunjuk Qin Yu dan mengutuknya karena lencana itu benar-benar nyata. Qin Yu berencana membuat Chu Feng terlihat marah. "Bajingan kurang ajar. Kamu tidak hanya memegang lencana palsu dan berpura-pura menjadi orang yang berhubungan dengan instruktur Taku, kamu bahkan berani mengutuk seorang murid Akademi Forseas. Teman-teman, hancurkan kultivasi anak ini terlebih dahulu. Lalu 900 pemukulan, lalu kunci dia ke penjara." Atas perintah Kepala Departemen Penghukuman. Setelah mengetahui bahwa lencananya palsu, tetua penghukuman mengembalikan atmosfernya yang dulu. "Atas perintahmu." Adapun para tetua yang berdiri di sekitar Chu Feng dan semua siap menerkamnya, mereka secara alami tidak ragu dan mereka semua memancarkan aura unik untuk Martial Lords. Mereka berencana untuk bergerak pada Chu Feng dan menghancurkan kultivasinya. "Aku ingin sekali melihat siapa yang berani menyentuh satu jari pun." Tetapi tepat pada saat itu, teriakan ledakan seorang lelaki tua tiba-tiba meledak. Suara memekakan telinga membuat bumi terus bergetar, seolah-olah terjadi gempa bumi. Secara bersamaan, seorang pria tua berkaki tunggal muncul di depan Chu Feng. Ketika dia mendarat di tanah, aura tanpa batas terpancar. Aura menyapu tanah dengan kekuatan besar dan itu tak terbendung. Setelah hanya berkedip, itu meniup para tetua yang mengelilingi Chu Feng beberapa puluh mil jauhnya. Instruktur Taku. Adegan yang begitu tiba-tiba membuat semua orang terpana. Dan, ketika mereka melihat orang yang muncul di hadapan Chu Feng, mereka ketakutan karena mereka bisa melihat bahwa orang itu tidak lain adalah kepala 10 instruktur ilahi, Taku. "Taku, kenapa dia ada di sini? Mungkinkah dia benar-benar terkait dengan bocah itu Chu Feng?" "Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Aku tahu terlalu jelas orang seperti apa Taku. Dia bahkan tidak peduli dengan para murid dari Akademi Forseas, jadi mengapa dia peduli dengan orang luar?" Petik 2.
Ketika mereka melihat Taku, warna kulit hampir semua orang berubah. Orang-orang yang semuanya siap menonton pertunjukan yang baik memiliki wajah yang terkejut dan terkejut. Mereka bahkan tidak berani percaya bahwa Taku benar-benar membantu Chu Feng. Adapun Surou dan yang lainnya, mereka memiliki wajah kegembiraan karena mereka semua tahu betapa kuatnya Taku di Akademi Forseas. Karena dia telah muncul, hari ini, kemungkinan tidak ada yang bisa membuat segalanya sulit bagi Chu Feng lagi. Babak 727 Raja Neraka yang hidup. Instruktur Taku, kenapa kamu datang? Biarkan saja membuka kota kuno milenium bagi kami, tidak perlu bagimu untuk datang ke sini sendiri. Tetua hukuman yang tak tertandingi sebelumnya sekarang penuh senyum. Dia meremas wajahnya yang penuh keriput menjadi sesuatu yang tampak seperti roti kukus. Betapa mengesankan dia sebelumnya, hanya di bagian paling atas, tapi, ketika Taku muncul, dia langsung berubah ketakutan. Dia benar-benar ketakutan karena dari tindakan Taku sebelumnya, dia kemungkinan besar terkait dengan Chu Feng. Namun, siapa yang mengira bahwa Taku bahkan tidak memperhatikannya? Dia menatap langsung ke Qin Yu, dan berkata, kamu, ke sini. Apa, aku? Ketika dia mendengar kata-kata itu, tubuh Qin Yu tidak bisa menahan gemetaran. Dia benar-benar tidak sedikit takut. Itu karena nama Taku terlalu terkenal. Dia hanyalah sebuah eksistensi yang tak seorang pun berani menyinggung di Akademi Forseas. Belum lagi yang lain, bahkan tuannya sendiri. Kepala Departemen Hukuman yang memegang kendali atas kehidupan dan kematian seseorang di Akademi Forseas, telah dipukuli secara brutal oleh Taku sekali di depan banyak tetua. Eksistensi macam apa yang menjadi kepala Departemen Hukuman? Dia hanyalah seseorang yang tidak takut pada siapapun di Akademi Forseas. Dalam hal posisi, dia pasti tidak di bawah kepala wakil akademi. Hanya kepala akademi yang ada di atasnya. Namun, keberadaan seperti itu, ketika dipukuli oleh Taku, tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Jadi, dia sangat tahu betapa kuatnya Taku. Meskipun Taku hanya salah satu dari instruktur ilahi, dalam hal kekuatan sejati, mungkin hanya ketua Akademi Dewa di seluruh Akademi Forseas yang bisa bertarung dengan agak sama terhadapnya. Pada kenyataannya, dia masih takut pada Taku. Sangat masuk akal untuk mengatakan Taku adalah Raja Neraka yang masih hidup di seluruh Akademi Forseas. Dengan demikian, pada saat itu, Qin Yu benar-benar takut. Sangat takut bahkan hatinya bergetar. Tetapi Taku sudah menyebutkan nama, jadi dia tidak punya pilihan. Dia hanya bisa mengenakan senyum tipis di wajahnya, dan bertanya dengan hormat, Taku senior, kamu memanggilku? Apakah kamu perlu aku mengulangi diriku sendiri? Taku berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin Qin Yu berani ragu lagi? Dia dengan cepat pergi ke Taku, memberikan penghormatan, lalu dengan ringan tersenyum dan berkata, Senior Taku, untuk apa kamu membutuhkan junior ini? Kamu bilang lencana ini nyata, atau palsu? Taku menunjuk lencana di tangan Qin Yu dan bertanya. Aku, ini. Qin Yu tertegun, benar-benar terpana. Pada kenyataannya, dia benar-benar tidak memiliki cara untuk mengkonfirmasi apakah lencana itu asli atau palsu sebelumnya. Dia hanya mengatakan itu palsu untuk mengatur Chu Feng. Namun, pada saat itu, dia cukup yakin bahwa lencana itu tidak palsu. Saat itu, Qin Yu benar-benar merasa benci. Dia membenci dirinya sendiri karena begitu gegabah. Untuk mengacaukan Chu Feng, dia tidak berpikir. Tanpa pemeriksaan yang baik, dia mengatakan lencana itu palsu. Sekarang, Taku menanyainya, jadi dia harus menjawab apa? Bam! Tepat pada saat itu, pemandangan yang tidak terduga terjadi. Taku, di depan orang banyak, dengan keras menamparkan keras Qin Yu. Tamparan itu cukup keras, lebih keras daripada petasan. Selain itu, banyak kekuatan telah dimasukkan ke dalamnya, dan bahkan Qin Yu, peringkat 4 Martial Lord, terlempar ke tanah dan seteguk darah besar dipaksa keluar. Sisi kiri wajahnya bahkan membengkak tinggi, dan sidik jari berwarna ungu yang terbentuk oleh kemacetan darah muncul. Berdiri, Taku berteriak lagi. Ya, Sir, Qin Yu tidak berani lengah. Dia bahkan tidak berani menghapus jejak darah di sudut mulutnya. Dia dengan cepat berdiri dan berjalan ke Taku lagi. Selanjutnya, dia berdiri selurus pensil. Aku bertanya padamu, apakah lencana ini asli atau palsu?
Taku menunjuk lencana itu dan bertanya lagi. Ini. Qin Yu ragu-ragu sekali lagi saat dia merasakan rasa sakit yang berapi-api dari wajahnya. Pada saat itu, dia tidak lagi peduli dengan wajah. Sementara di depan Taku, Raja Neraka yang hidup, dia hanya bisa membungkuk dan mencari yang terbaik. Dia harus memikirkan segalanya untuk melarikan diri, jika tidak, bahkan tuannya tidak bisa menyelamatkannya. Jadi, dia menggigit giginya, dan berkata, "Senior, ini nyata." Bam! Namun, ketika dia mengucapkan kata-katanya, Taku melemparkan tamparan keras ke wajah kanannya. Selain itu, tamparan itu bahkan lebih keras dari sebelumnya dan lebih berat dari sebelumnya. Tidak hanya Qin Yu dipukul dengan darah mengalir keluar dari mulutnya, 2 gigi molar bahkan dimuntahkan. Namun, Qin Yu pasti tidak akan mengira itu bukan akhir dari mimpi buruk, tetapi hanya awal. Taku bangkit dan meluncur ke Qin Yu. Dengan kaki tunggalnya, dia menendang wajah Qin Yu dengan keras, segera mendorongnya, yang setengah berlutut, ke tanah. Lalu, dia hanya duduk di atas Qin Yu. Dengan pergantian tangannya, dia menamparkan wajah tampan Qin Yu berturut-turut dengan poni. Ketika dia menamparnya, dia bahkan mengutuk, "Apakah nyata tetapi kamu mengatakan itu palsu? Apa yang kamu rencanakan? Kamu bahkan tidak menempatkan aku di mata kamu, ya? Kamu mau mati? Kamu mau mati?" Pada saat itu, orang banyak benar-benar merasa ngeri. Beberapa bahkan merasakan wajah mereka sendiri juga sakit. Taku terlalu ganas. Setelah beberapa tamparan, Qin Yu tampak tidak seperti sebelumnya. Darah dioleskan di semua tempat, dan Qin Yu sudah tersingkir. Namun, Taku masih melanjutkan. Instruktur Taku, cepat berhenti. Dia akan mati. Ketika dia melihat kulit wajah Qin Yu benar-benar hancur, tetua hukuman akhirnya berbicara. "Apa yang kamu katakan?" Tapi siapa yang akan berpikir ketika tetua hukuman berbicara? Taku mengalihkan pandangan dinginnya ke arahnya. Aku. Pada saat itu, tetua hukuman merasa sangat menyesal. Sedemikian rupa sehingga ususnya mati karena penyesalan karena dia saat ini dapat merasakan betapa mengerikannya tatapan Taku. Yang paling penting, Taku sekarang telah bangkit dari tubuh Qin Yu. Berdiri dengan satu kaki, dia melompat ke arahnya. Meskipun gerakan Taku tampak agak lucu, dia tidak merasakan itu sama sekali karena di matanya, yang menuju ke arahnya mirip dengan iblis. "Apa yang kamu katakan tadi? Katakan lagi." Taku bertanya dengan nada yang sangat mengerikan ketika dia menghampiri tetua hukuman. Namun, ahli Grand Martial Lord Puncak, tetua hukuman agung dari Departemen Hukuman, sebenarnya bertindak sama dengan Qin Yu. Dia tergagap karena takut dan bahkan tidak bisa berbicara. Bam! Tiba-tiba, Taku bergerak. Melakukan hal yang persis sama padanya seperti yang dia lakukan pada Qin Yu, dia mengirim tamparan yang dengan keras mendarat di wajah tetua hukuman. Selain itu, efeknya sama dengan Qin Yu. Tetua hukuman terlempar ke tanah dari tamparan itu dan seteguk darah dipaksa keluar. Melihat tetua hukuman terbaring di tanah, tidak ada sedikit pun simpati di wajah Taku. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, "Jangan mengira aku tidak berani memukulmu karena kamu seorang wanita." Setelah berbicara, Taku mengalihkan pandangan dinginnya ke arah kerumunan dan berkata, dengan acuh tak acuh, "Apa? Kamu pikir ini menghibur?" Petik 2. Wus. Pada saat itu, semua orang tanpa sadar menundukkan kepala. Tidak ada orang yang berani menatap lurus ke arah Taku, dan mereka yang melakukannya tidak dapat menahan diri untuk mundur dari ketakutan. Mereka benar-benar merasakan ekstremitas teror. Bab 728 membuka kota kuno. Taku tersenyum jijik pada reaksi kerumunan, reaksi yang penuh penghinaan. Kemudian, dia melebarkan telapak tangannya dan mengisap lencana di tangan Qin Yu ke tangannya sendiri. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya yang besar dan mengirim lencana kembali ke tangan Chu Feng. Setelah serangkaian aksi ini, Taku melihat kembali ke kerumunan dan dengan keras berteriak, "Kalian semua, dengarkan. Aku memberikan lencana identitas ini kepada Chu Feng. Mulai sekarang, ketika kamu melihatnya, kamu bertindak seolah-olah kamu melihat aku. Semua murid harus memberi hormat kepada Chu Feng. Jika ada orang yang berani tidak hormat kepadanya, bahkan jika mereka adalah putra Tuhan, aku, Taku,
akan berani memukulnya menjadi cacat. Petik 2. Hua. Setelah kata-kata itu, keributan lain muncul dari kerumunan. Jika tindakan Taku sebelumnya secara samar-samar dimaksudkan, karena ada kemungkinan Taku hanya mengucapkan kata-kata guntur seperti itu untuk wajahnya sendiri, maka pada saat ini juga. Mereka sekarang dapat yakin bahwa alasan Taku melakukan semua itu adalah untuk yang lain, tetapi memberitahu semua orang bahwa kembali Chu Feng. Pada saat itu, mereka semua tidak bisa membantu melemparkan pandangan mereka pada Chu Feng dengan sembunyi-sembunyi, memeriksanya kembali di hati mereka. Mereka berpikir, sosok ilahi macam apa orang ini? Dia mampu meninggalkan kesan yang begitu baik pada Raja Neraka yang hidup aneh, Taku, dan menjadikannya sebagai perlindungan? Berpikir, terlepas dari bagaimana mereka melihatnya, kerumunan memahami satu hal dengan sangat jelas di hati mereka, Chu Feng tidak bisa tersinggung. Karena, bagaimanapun, Qin Yu adalah contoh yang jelas tentang konsekuensi untuk melakukan itu. Siapa yang bertanggung jawab untuk membuka kota kuno milenium ini? Taku tiba-tiba bertanya. Aku Taku senior, aku yang bertanggung jawab untuk tempat ini, jawab tetua hukuman yang ditampar oleh Taku dengan hormat saat dia dengan cepat bangkit. Siapa yang kamu panggil senior? Kamu lebih tua dariku, dan kamu memanggilku senior? Tapi ketika dia berbicara, dia menerima kutukan Taku. Ini salahku, tetua hukuman benar-benar terlalu takut pada Taku. Dia dengan cepat mengoreksi, instruktur Taku, aku bertanggung jawab atas pembukaan kota kuno milenium. Chu Feng ini akan memasuki kota kuno milenium bersama mereka. Apakah kamu memiliki keberatan? Taku bertanya. Tidak keberatan, tetua hukuman menggelengkan kepalanya. Dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun dari oposisi. Chu Feng, ikuti mereka. Adapun lencana ini, simpan di kamu. Tidak perlu mengembalikannya kepada aku. Mulai sekarang, Akademi Forseas adalah rumahmu. Jika kamu ingin masuk, maka masukkan. Jika kamu ingin pergi, maka pergi. Kemanapun kamu pergi, kamu bisa pergi sesuka kamu. Jika ada seseorang di Akademi Forseas ini yang berani menghentikanmu, katakan padaku. Siapapun yang tidak memberi aku, Taku, wajah, aku akan mengalahkan mereka, kata Taku kepada Chu Feng. Terima kasih, Taku senior. Chu Feng membungkuk pada Taku. Chu Feng benar-benar tidak berpikir Taku akan datang ke sini dan bahkan melakukan sesuatu seperti ini. Sesuatu yang tidak dapat disangkal, bagaimanapun, adalah semua yang dilakukan Taku membuka jalan untuk Chu Feng, sehingga dia bisa berjalan tanpa terkendali dalam Akademi Forseas. Dia dan Taku sama sekali tidak terkait dan, saat itu, dia ingin mengambil Chu Feng sebagai murid namun ditolak. Sekarang, Taku bersedia meminjamkan lencananya dan telah melakukan semua yang dia bisa untuk membantu. Semua tindakan baik hati itu benar-benar membuat Chu Feng bingung. Dia benar-benar berterima kasih atas apa yang Taku lakukan. Hati manusia terbuat dari daging bukan batu. Mereka yang memiliki sedikit kebaikan akan tahu nikmat yang mereka terima dan membayar sesuai dengan itu. Dan, Chu Feng adalah orang seperti itu. Jadi, dia secara diam-diam memutuskan jika dia memiliki kemampuan di masa depan, dia akan membayar Taku dengan baik. Bocah ini, Qin Yu tidak menempatkan siapapun di atas dirinya sendiri. Dia tidak hanya berbicara dengan mulut penuh omong kosong, dia juga tercela dan tidak tahu malu. Untuk menjaga orang lain, dia mengabaikan metode yang dia gunakan. Aku akan membawanya pergi dan memberikan pelajaran yang baik untuk murid yang tidak sopan ini. Aku akan pergi. Mereka yang seharusnya membuka kota kuno milenium, buka kota milenium kuno. Mereka yang harus masuk untuk pengalaman, masuk untuk pengalaman. Petik 2. Setelah berbicara, Taku meraih, menggenggam Qin Yu yang wajahnya benar-benar tidak dapat dikenali di telapak tangannya, lalu seperti membawa seekor ayam kecil. Dia naik ke udara dengan Qin Yu dan terbang. Melihat sosok Taku benar-benar menghilang, semua tetua di tempat kejadian, termasuk beberapa murid, menghela nafas lega seolah-olah mereka melepaskan beban berat dari pundak mereka. Tetua penghukuman pada khususnya. Dia bertindak seolah-olah dia dihidupkan kembali. Dia dengan cepat menyeka jejak darah di sudut mulutnya serta keringat yang membasahi dahinya. Pada saat itu,
Tidak peduli apakah itu tetua atau para murid, tidak ada yang berani mengatakan apa-apa lagi kepada Chu Feng. Tidak ada yang berani menatap Chu Feng. Bahkan jika mereka melakukannya, itu akan menjadi pandangan sekilas dengan pencabutan cepat yang terjadi kemudian. Chu Feng tahu para tetua itu takut. Tidak takut pada Chu Feng, tetapi Taku yang ada di belakang Chu Feng mendukungnya. Dengan tetua hukuman sebagai pemimpin, orang tua-tua mulai membuka pintu masuk kota kuno milenium dengan kekuatan penuh. Prosesnya sangat mudah. Itu hanya menggunakan metode khusus untuk membuka formasi khusus, menciptakan celah dalam formasi roh yang kuat. Dengan itu akan memungkinkan Chu Feng dan yang lainnya masuk. Akhirnya, dengan kekuatan gabungan hampir 100 tetua, sebuah gelombang yang mirip dengan riak air tiba-tiba muncul di luar hutan yang tak terlihat. Selain itu, undulasi menjadi lebih besar dan lebih besar, dan pada akhirnya, cahaya keemasan menyilaukan muncul. Chu Feng tahu itu adalah formasi roh yang tersembunyi, dan bahwa formasi roh yang tersembunyi sangat kuat. Namun, dengan metode khusus, hampir 100 tetua sudah membukanya. Memang, formasi roh emas yang beriak melebar dan menjadi gerbang yang indah dengan bingkai emas, muncul di depan hutan tak lama setelah itu. Kota kuno milenium adalah wilayah yang tidak diketahui. Aku yakin kamu semua tahu legenda di sekitarnya dengan baik. Bagaimanapun juga, karena ini adalah tempat di mana kamu akan belajar melalui pengalaman. Ada beberapa hal yang harus kukatakan kepada kalian semua sehingga kamu memiliki rencana di hatimu dan kamu akan tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan setelah masuk. Dan, jika kamu bertemu dengan bahaya, kamu setidaknya akan memiliki beberapa ide tentang cara merawatnya. Adapun mengapa itu adalah wilayah yang tidak diketahui, itu karena banyak hal di kota kuno milenium masih merupakan misteri yang tidak diketahui bahkan sampai sekarang. Semua orang tahu bahwa kota kuno milenium sangat besar. Beberapa ribu tahun yang lalu di wilayah Laut Timur, itu adalah sarang tua dari sekelompok besar monster berbahaya. Makhluk mengerikan itu membentuk peradaban yang tidak lebih lemah dari kita manusia kota kuno milenium. Tapi sekarang, tidak hanya kemuliaan kota kuno milenium tidak dapat diturunkan, wilayah inti di dalam kota kuno milenium menghilang, seolah-olah itu belum pernah dibangun sebelumnya. Bahkan seolah-olah itu tidak pernah ada di tempat pertama. Hampir tidak ada jejaknya yang dapat ditemukan. Namun, beberapa ribu tahun yang lalu, ada orang yang telah menggambar penampilan penuh kota kuno milenium. Area di dalam gambar setidaknya 2 kali ukuran sekarang. Ada juga inti yang tidak diragukan lagi. Jadi, hampir dapat dipastikan bahwa inti dari kota kuno milenium menghilang, atau disembunyikan oleh seseorang. Namun, itu bukan area yang paling membingungkan dari kota kuno milenium. Daerah yang paling membingungkan adalah tekanan selubung khusus di sekitar seluruh hutan. Tekanan ini sangat unik dan ganjil, tetapi juga sangat kuat. Setelah masuk, terbang tidak mungkin. Bahkan kita para peladang mengalami kesulitan untuk masuk ke dalam. Ini tidak mudah. Adapun dari mana tekanan ini berasal, para senior dari Akademi Forseas pernah menyelidikinya, tetapi tidak dapat menemukan jawabannya. Namun, kota kuno milenium saat ini masih merupakan tanah yang sangat istimewa, itu sudah pasti. Petik 2. Bab 729 Formasi Penyembunyian. Melampaui milenium kota kuno bahkan hutan yang lebih luas. Di dalam hutan yang luas ini, tidak hanya ada obat-obatan surga dan berbagai keanehan, ada juga obat-obatan bela diri yang kejam dan binatang buas yang sengit. Untungnya, bagaimanapun, semua hal berbahaya hanya bergerak di dalam hutan. Mereka tidak berani memasuki kota kuno milenium. Jadi, nasihat setelah masuk, jika kamu tidak memiliki kekuatan untuk melawan obat marsial, sebaiknya hindari berjalan jauh ke dalam hutan. Juga, ketika beristirahat, yang terbaik adalah kembali ke kota kuno milenium. Jangan berkeliaran di hutan. Durasi ekspedisi ini ditetapkan 10 hari. 10 hari kemudian, aku akan membuka kembali pintu masuk dan membiarkan kamu keluar, kata tetua hukuman, menjelaskan. Namun segera setelah itu, dia menambahkan, itu benar. Karena ini adalah ekspedisi, akan ada bahaya. Setelah masuk, hidup dan mati akan menjadi tidak pasti. Jika ada orang yang takut, kamu dapat memilih untuk tetap di belakang sekarang. Apakah ada pengecut, None?
Jawab semua murid. Hanya Chu Feng saja yang terlihat acuh tak acuh. Lalu masuk. Kumpulkan di sini dalam 10 hari. Ini suatu keharusan. Jika ada seseorang yang tidak kembali ke sini setelah 10 hari, kami akan masuk dan mencari. Jika ada orang yang ditemukan oleh kami yang masih bergerak di dalam hutan, atau dengan tubuh yang utuh, atau tidak terluka, mereka semua akan dihukum karena melanggar aturan. Tetua hukuman mengingatkan lagi. Setelah itu, Chu Feng dan yang lainnya melewati pintu masuk, melangkah ke hutan besar. Saat dia melewati formasi roh, Chu Feng merasakan gelombang tekanan besar yang menyelimuti tubuhnya. Terkendali. Dia merasakan kekuatan di seluruh tubuhnya terkendali. Perasaan itu sangat membatasi. Chu Feng yakin bahwa kemampuan bertarungnya saat ini telah sangat menyusut. Dan hal yang paling aneh adalah bahwa dia memang kehilangan kemampuannya untuk terbang. Seolah-olah bentuk ruang di sana berbeda, dia tidak bisa terbang. Saat itu, sudah ada orang yang melakukan beberapa tes. Menguji apakah kata-kata tetua hukuman itu benar saat mereka mencoba terbang. Namun, hasilnya memberitahu mereka meskipun mereka bisa melompat beberapa meter, bahkan lebih tinggi dari pohon kuno di sana, mereka memang kehilangan kemampuan untuk terbang. Ini memang tempat yang aneh. Setelah merasakan keanehan seperti itu, tidak peduli apakah itu Wang Long, Wang Yue, atau Lan Xi, Lan Yanzi, atau Liu Zhenwei dan yang lainnya. Mereka semua dengan cepat bergegas ke hutan untuk mencari obat-obatan surga dan obat-obatan bela diri, karena itu adalah tujuan mereka datang ke tempat ini. Dalam sekejap, hanya Chu Feng dan yang lainnya yang tersisa, tidak bergerak. Sisanya memusatkan pandangan mereka ke Chu Feng. Ketika dia ada di sana, Chu Feng benar-benar tanpa bentuk menjadi tulang punggung mereka. Mari kita menuju ke kota kuno milenium, kata Chu Feng. Tujuan perjalanan mereka benar-benar berbeda dari Wang Long dan yang lainnya. Mereka tidak bertujuan untuk obat-obatan surga dan obat-obatan bela diri di dalam hutan, tetapi untuk rahasia sebenarnya dari kota kuno milenium. Jiang Wuxiang dan yang lainnya menganggukkan kepala, menyatakan persetujuan. Pasti ada alasan mengapa para tetua memilih untuk membuka pintu masuk di tempat ini. Dengan membukanya di sini, akan ada jalan kecil. Jika seseorang berjalan di sepanjang jalan kecil, mereka akan segera tiba di kota kuno milenium. Artinya hutan Chu Feng dan yang lainnya saat ini tidak menempati area yang luas. Hutan yang mengandung bahaya tersembunyi sebenarnya ada di sisi lain kota kuno milenium. Saat Chu Feng dan yang lainnya pergi ke jalan setapak, setelah 1 jam singkat, mereka berjalan keluar dari hutan. Tampak di depan mata mereka adalah kota tua dan kolosal. Kota ini sangat besar, begitu banyak yang melampaui imajinasi seseorang. Apalagi strukturnya sangat istimewa. Meskipun mereka tidak seindah dan penuh dengan keindahan seperti struktur manusia, rasa kuat dan sombong meletus dari semua bangunan di kota. Dan, yang paling penting, aura antik yang menerkamnya memberitahu Chu Feng bahwa kota ini benar-benar panjang. Setelah tiba di tempat itu, Chu Feng menyebarkan kekuatan rohnya dan mulai mencari kota kuno milenium dengan hati-hati. Dia mencari daerah khusus, tetapi dia tidak bisa merasakan tempat yang menonjol. Akibatnya, dia hampir tidak mendapatkan apa-apa. Selain itu, kalau dilihat dari permukaan, kota itu lengkap. Orang tidak bisa mengatakan bahwa ada bagian yang hilang. Tapi Chu Feng telah mengharapkan situasi seperti itu. Jadi, setelah berputar-putar di sekitar bagian dalam kota, dia tiba-tiba melompat, dan, seperti monyet lincah, dia menginjak banyak bangunan dan melompat dari satu ke yang lain. Akhirnya, dia berdiri di puncak bangunan tertinggi dalam kota kuno milenium. Melihat ke bawah dari atas, Chu Feng mulai menggunakan mata surga untuk secara terperinci mengamati segala sesuatu di bawah ini dari posisinya di atas. Wow, memang ada bagian yang disembunyikan di kota kuno. Teknik yang luar biasa. Petik 2. Di hadapan mata surga, bentuk sebenarnya dari kota kuno milenium langsung terekspos. Bahkan Egi bisa melihat ada bagian yang hilang dari kota kuno milenium. Itu, saat ini, disatukan oleh potongan-potongan. Bagian terpenting memang menghilang. Egi, apa pendapatmu tentang kota kuno milenium ini? Chu Feng dan Egi berbagi akal, jadi Egi juga dapat dengan jelas melihat segala sesuatu yang dilihat Chu Feng dengan mata surganya. Itu adalah formasi yang sangat kuat. Inti pertama kali disembunyikan,
Kemudian, dengan potongan yang tersisa, struktur dibangun kembali. Baru saat itulah kota kuno terbentuk. Namun, tidak peduli seberapa kuat formasi ini, pada akhirnya, itu masih formasi. Tidak ada formasi yang tidak bisa dipecahkan di dunia ini. Jika bukaan formasi ditemukan, maka secara alami, itu dapat ditembus, kata Egi setelah analisisnya. Dari apa yang aku lihat, setidaknya ada 8 bukaan formasi untuk formasi ini dan mereka semua harus dihancurkan. Selain itu, hanya ada 1 di kota kuno milenium. Sisanya semuanya ada di hutan. Yang paling penting, bukaan formasi ini tidak diambil oleh kekuatan roh. Hanya mata surga yang bisa melihatnya. Selain itu, karena kultivasi dibatasi dan kami tidak dapat terbang, aku harus mengatakan ada beberapa kesulitan untuk ingin menembus formasi ini dalam 10 hari. Petik 2. Bukan hanya Egi yang melihat titik kritis dari formasi. Chu Feng memiliki pemahaman yang lebih menyeluruh tentang itu. Dia semakin banyak berlatih menggunakan mata surga. Kemampuan analisisnya juga semakin rincin. Bukankah itu sempurna untuk menguji kontrolmu terhadap mata surga? Kata Egi dengan cekikikan. Dari awal hingga akhir, dia memiliki sikap acuh tak acuh. Kamu, Chu Feng tak berdaya menggelengkan kepalanya, lalu melompat turun. Seperti pedang yang tajam, dia menikam dirinya sendiri ke permukaan tanah. Kakak Chu Feng, bagaimana? Jiang Wuxiang dan yang lainnya berjaga di bawah. Setelah melihat Chu Feng kembali, mereka semua mengelilinginya. Dengan tatapan penuh harap dan cemas, mereka memandang Chu Feng. Terutama Jiang Wuxiang. Dia memiliki harapan besar di tempat itu. Saat dia menghadapi pandangan kerumunan, Chu Feng ringan tersenyum, lalu berkata, "Adapun apakah pria dengan garis keturunan imperial masih ada, aku tidak tahu. Namun, aku telah menemukan bahwa ada bagian dari kota kuno milenium yang disembunyikan. Juga, aku memiliki cara untuk membuat bagian tersembunyi itu muncul." Petik 2. Kakak Chu Feng, apakah kata-katamu benar? Setelah mendengar itu, Jiang Wuxiang sangat gembira. Tetapi, pada saat yang sama, ia merasa tidak percaya. Lagi pula, kota kuno milenium adalah misteri yang tak terpecahkan. Selama bertahun-tahun Akademi Forseas, mereka terus mencari, tetapi tidak berhasil. Namun, Chu Feng baru saja tiba dan menemukan begitu banyak dengan beberapa pandangan sekilas. Itu benar-benar membuat seseorang merasa sulit dipercaya. Bab 730 mengekspos bukaan formasi. Pada kenyataannya, bukan hanya Jiang Wuxiang yang merasakan kegembiraan luar biasa. Bahkan Su Rou, Su Mei, dan Zhang Tianyi bereaksi sama. Dengan tatapan mereka penuh kejutan dan kekaguman, mereka menatap tajam pada Feng Feng. Chu Feng mengenakan senyum ringan di wajahnya saat tatapan berkumpul padanya. Dia mengangguk, dan berkata, "Itu benar sekali. Hahaha. Kakak Chu Feng, kamu benar-benar terlalu kuat. Aku benar-benar tidak tahu harus berkata apa lagi." Sejak Millennium Ancient City mendarat di tangan Forseas Academy, siapa yang tahu berapa banyak ahli yang mereka kirim ke sini untuk menyelidikinya? Namun, mereka sama sekali tidak memperoleh apapun. Di sisi lain, kamu memberikannya tidak lebih dari pandangan sekilas yang melihatnya. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus mengucapkan terima kasih. Kamu pasti seseorang yang sangat aku berutang budi. Setelah mendengar konfirmasi Chu Feng, Jiang Wuxiang hampir kehilangan kendali atas emosinya. Dia benar-benar memeluk Chu Feng dan tertawa terbahak-bahak. Chu Feng tidak punya masalah memahami emosi Jiang Wuxiang saat ini karena baginya, seorang bloodline kekaisaran terlalu penting. Itu bisa dikatakan sebagai tujuan yang mungkin tidak bisa ia sentuh, bahkan setelah seumur hidup berjuang untuk itu. Saat ini, bagaimanapun, Chu Feng memberinya harapan. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Tetapi bahkan Chu Feng sendiri tidak bisa memastikan apakah ada hal-hal yang berhubungan dengan garis keturunan kekaisaran di dalam kota kuno yang disembunyikan. Jadi, dalam upaya untuk menghindari merusak suasana hati, dia hanya bisa mengatakan, "Saudara Wuxiang, aku tidak punya masalah memahami perasaan kamu saat ini, tetapi untuk mengatakan kebenaran. Bahkan jika aku dapat menembus formasi ini, aku tidak dapat memastikan apakah adalah hal-hal yang berhubungan dengan Imperial Bloodline di dalam." Petik 2. Kakak Chu Feng,
Apakah kamu tidak dapat merasakannya? Tapi setelah mendengar kata-katanya, Jiang Wuxiang menatap Chu Feng dengan heran. Rasakan apa? Chu Feng bingung. Kekuatan yang berasal dari Bloodline Kekaisaran, kata Jiang Wuxiang. Kekuatan dari Imperial Bloodline? Setelah kata-kata itu diucapkan, belum lagi Chu Feng. Bahkan Surou dan yang lainnya terpana karena mereka tidak merasa ada kekuatan yang berasal dari Imperial Bloodline. Chu Feng kemudian yang pertama bereaksi ketika dia berkata kepada Jiang Wuxiang, Saudara Wuxiang, Bloodline Kekaisaran mungkin kamu bicarakan. Mungkinkah itu tekanan yang menyelimuti kita? Ya, kakak Chu Feng, apakah kamu tidak merasakannya? Kata Jiang Wuxiang. Aku bisa merasakan tekanan, tapi aku tidak bisa menentukan apakah itu dari garis keturunan khusus. Chu Feng menggelengkan kepalanya. Ketika dia mendengar itu, Jiang Wuxiang memandang ke arah Surou, Zhang Tianyi dan yang lainnya. Mereka juga merespons sama seperti Chu Feng. Mereka menggelengkan kepala mereka juga. Pada saat itu, ketika Jiang Wuxiang memandang Chu Feng, matanya memiliki emosi yang lebih kompleks ketika dia berkata, sebenarnya, itu normal bagi mereka untuk tidak bisa merasakannya. Lagi pula, mereka tidak memiliki kekuatan garis keturunan khusus. Tapi kamu, kakak Chu Feng, bahkan kamu tidak bisa merasakan tekanan yang berasal dari kedalaman jiwa seseorang. Yang artinya kemungkinan, hanya ada dua kemungkinan. Petik 2. Saudara Wuxiang, apa maksudmu? Tanya Chu Feng dengan cepat. Kemungkinan pertama adalah bahwa kamu bukan orang yang memiliki garis keturunan warisan. Akibatnya, kamu tidak bisa merasakan Imperial Bloodline, tekanan yang sepenuhnya menyelubungi garis keturunan seseorang. Kemungkinan kedua adalah bahwa kamu masih, pada kenyataannya, seorang pemilik garis keturunan yang diwarisi, tetapi karena garis keturunanmu lebih unggul bahkan dari garis darah kekaisaran. Tekanan yang dipancarkan darinya tidak dapat menyelimuti fondasi garis keturunanmu dan secara kasat mata telah ditolak, kata Jiang Wuxiang. Aku mengerti. Sebuah wahyu datang ke Chu Feng ketika dia menyerap semua itu. Ternyata, Jiang Wuxiang, pemilik garis darah kerajaan, tidak hanya merasakan tekanan yang dirasakan semua orang setelah memasuki wilayah ini. Ia bahkan merasakan tekanan garis keturunan yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain, dan tekanan garis keturunan itu adalah garis darah kekaisaran. Sepertinya aku harus bergegas. Tidak masalah apakah tekanan itu berasal dari pusat kota yang tersembunyi atau tidak. Aku harus tetap mencobanya, kata Chu Feng sambil tersenyum ringan. Setelah itu, Chu Feng sendiri meninggalkan kota kuno milenium. Dia segera memasuki bagian dalam hutan karena kemungkinan bukaan formasi berada di sana adalah yang terbesar. Adapun Surou dan yang lainnya, mereka tidak menuju hutan untuk menangkap obat-obatan surga. Mereka beristirahat di Millennium Ancient City, duduk untuk menunggu kembalinya Chu Feng. Chu Feng berlari saat ia terbang, kecepatannya sangat cepat. Meskipun kultivasinya terbatas, kecepatannya tetap tidak terbayangkan. Yang pasti, di wilayah itu, tidak ada orang yang kecepatannya bisa menandingi kecepatannya. Tapi bukan itu saja. Chu Feng tidak meninggalkan jejak saat dia menginjak rumput. Ketika dia menembak, dia tidak hanya meninggalkan sisa-sisa aura di belakang, tidak sedikit pun suara yang dibuat. Alasan mengapa dia bisa melakukan ini adalah karena, untuk lebih cepat mencapai tujuannya, Chu Feng telah menggunakan kekuatan dari 3 kilat. Saat ini, kultivasinya memiliki peringkat 2 Martial Lord, tetapi kekuatannya bahkan sedikit lebih kuat daripada peringkat 4 Martial Lord. Tiba-tiba, Chu Feng berhenti bergerak. Dia berdiri di tanah seperti lembing, dan dengan tatapannya yang tajam, dia menyapunya melintasi ruang kecil di depannya. Ekspresi gembira keluar tanpa sadar ke wajahnya ketika dia berpikir, aku tidak berharap untuk menemukan aperture formasi begitu cepat. Dengan mata telanjang, tidak ada yang istimewa dari ruang kosong itu. Bahkan dengan kekuatan spirit, tidak ada tempat yang bisa ditemukan. Kecuali kalau itu adalah spiritualis dunia jubah kerajaan, tidak mungkin untuk melihat melalui tanah itu dengan kekuatan roh. Namun, Chu Feng telah melakukannya. Chu Feng tahu bahwa tempat itu adalah salah satu dari formasi lubang yang menyembunyikan kota kuno milenium. Namun, meski begitu, kegembiraan di wajah Chu Feng meredup sedikit dengan cepat. Itu karena dia tahu ada total 8 formasi aperture.
Salah satunya ada di dalam kota kuno, sementara 7 lainnya ada di luar. Selain itu, untuk mematahkan 8 formasi aperture, ada urutan tertentu. Jika pesanan itu terganggu, itu akan menyebabkan bencana. Kemungkinan semua orang di dalam hutan akan mati. Orang yang meletakkan lubang formasi di sana dengan sengaja mengatur situasi seperti itu. Orang itu membuat situasi yang bisa ditembus, tetapi sampai sekarang, jelas tidak ada orang yang bisa melakukannya. Orang bahkan dapat mengatakan bahwa semua itu belum ditemukan oleh siapapun. Chu Feng kemungkinan besar adalah orang pertama dalam sejarah yang melakukannya. Tidak perlu begitu sedih. Kamu harus tahu bahwa bahkan spiritualis dunia jubah emas tingkat Martial King tidak dapat menemukan tempat ini. Hanya spiritualis dunia jubah kerajaan yang bisa, dan bahkan jika mereka melakukannya, mereka mungkin tidak dapat segera menentukan urutan aperture formasi dengan sekilas seperti yang kamu lakukan. Petik 2. Meskipun Egi biasanya menghibur dirinya sendiri dengan menonton di samping dan tidak takut dengan hal-hal penting, ketika kepercayaan Chu Feng menerima pukulan, atau ketika dia menghadapi kemunduran dan kesulitan, dia akan menjadi yang pertama menonjol untuk menghibur Chu Feng, menasihatinya, dan memecahkan teka-teki untuknya. Masih ada waktu. Tidak hanya aku harus memecahkan formasi ini dalam 10 hari, aku juga harus menyelesaikan misteri tempat ini. Chu Feng tersenyum. Setelah diam-diam meninggalkan tanda yang hanya bisa dia temukan, dia melompat maju dan mulai mencari lagi. Mungkin para dewa tidak mengecewakan mereka yang gigih, atau mungkin Chu Feng benar-benar beruntung. Sebelum langit menyala, Chu Feng menemukan formasi aperture kedua. Apalagi urutannya adalah yang pertama. Itu adalah formation aperture yang bisa segera dibuka sekarang.